Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemerintah terus berkomunikasi dengan 7 penyelenggara sistem elektronik lingkup private yang saat ini ditutup sementara oleh Kominfo. Meski saat ini pemerintah memberi kesempatan dengan membuka blokir PayPal selama 5 hari untuk memberi kesempatan pengguna menarik dana dari PSE tersebut, namun nyatanya 7 PSE tersebut belum memberikan respon. Ya, lalu langkah apa selanjutnya yang akan diambil oleh Kominfo? Kita akan berbincang dan juga membahasnya bersama dengan Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aptika Kemenkominfo Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak Pagi, Samuel. Mas Adi dan Maria. Pagi. Oke, baik. Pak Samuel, langsung saja kita ingin mengetahui seperti apa update terkini dari 2 aplikasi yang dinormalisasi oleh Kominfo. Saat ini hanya diberikan waktu 5 hari. Apakah sudah ada respon dari PayPal dan juga Steam ini? Ya, kalau dari PayPal baru kita sudah terima suratnya dan mereka akan menjadikan prioritas untuk melakukan compliance yang berlaku di Indonesia. Kalau Steam sudah, Steam, Dota dan Counter Strike sudah, makanya kita membukanya sementara. Mereka sudah melakukan koresponden dan mereka juga sudah berkomitmen dalam waktu dekat ini. Jadi makanya Pak Menteri membuat kebijakan membuka mereka. Kemarin juga kami baru menerima surat dari Yahoo Search Engine. Jadi hampir jadi ada 1, 2, 3, 4, sudah 5 dengan PayPal. Nanti kami terkhusus untuk PayPal kami akan segera berkoordinasi dengan lembaga terkait keuangan untuk sekarang membantu juga untuk mempercepat proses mereka. Itu yang kami lakukan. Ya, mohon maaf memang prosesnya agak membuat masyarakat agak marah, tapi ini adalah jalan penegakan hukum. Kalau kita tidak bisa menekan hukum, ya kita nanti tidak bisa melindungi penyelenggara dalam negeri maupun pengguna dalam negeri. Karena kita ruang digital kita kan kita buka, kita beri kesempatan kok, kita bukan anti asing, kita buka kalau memang ini menjadi bagian ekosistem Indonesia, mari silakan mendaftar dan comply terhadap aturan yang ada di Indonesia. Baik, artinya pasca diblokir kemarin, 5 aplikasi ini sudah memberikan respons kepada Menkominfo. Lantas 2 aplikasi sisanya ini apa tantangannya, apa kendalanya? Kenapa belum ada respon? Untuk yang Epic Game dan Origin karena memang tidak berhasil untuk mereka tidak juga memberikan respon. Jadi kami tetap tunggu. Yang 5 lainnya kami akan segera proses untuk dinormalisasi segera. Karena mereka juga berkomitmen segera untuk menyelesaikan pendaftarannya. Oke, Pak Samuel, lalu langkah apa yang akan diambil jika nanti sampai hari yang ditentukan mereka tetap tidak mendaftar? Apakah akan tetap tegas memblokir? Iya, kalau yang 2 itu tidak merespon ya kita tetap blokir. Jadi memang aturan karena kan kita berarti kalau kita membiarkan orang yang salah atau yang tidak comply, kan kita menyakitin orang-orang yang sudah comply dan mau mendaftarkan diri. Nah, ini kan kita tidak bisa. Dan tujuan kami adalah bukan adalah untuk menjaga ruang digital kita agar kondusif, aman dan nyaman bagi penyelenggara dan juga bagi pengguna. Baik. Oke. Pak, efeknya mungkin juga dampaknya seperti apa jika nanti 2 situs tersebut diblokir? Ya, itu adalah konsekuensi ya memang masyarakat juga dan kita lihat nanti apabila masih ada masyarakat yang nyangkut di sana seperti halnya PayPal dan Steam, ya kita lihat evaluasi. Tapi kelihatannya juga ini yang lebih jadi masyarakat perhatikan adalah yang Steam dan juga yang Steam Group itu ya. Steam itu satu grup dengan Dota dan juga dengan CS dan juga yang namanya PayPal. Baik. Pak Samuel, tadi Anda mengatakan bahwa tujuan diadakannya PSE ini adalah untuk menjaga ruang digital kita, juga untuk memberikan keamanan kepada user atau pengguna di tanah air. Tapi kalau misalkan pun 2 aplikasi ini ataupun nanti 7 aplikasi ini tidak mendaftar, ada juga pengguna yang menggunakan VPN. Nah, ini bagaimana dengan mereka yang menggunakan VPN, sosialisasinya seperti apa? Karena kan VPN ini juga bisa berbahaya membocorkan data dari penggunanya. Itu yang kita sarankan masyarakat, terutama untuk transaksi ekonomi jangan menggunakan VPN karena itu akan membahayakan, merugikan masyarakat karena kita tidak tahu siapa providernya. Nah, ini adalah langkah berikutnya adalah kita mengevaluasi
bagaimana kita tadi menjaga ya, karena tujuan negara adalah melindungi, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kedua bangsa. Bagaimana kita juga, dan kemarin kami berdialog dengan DPR, juga DPR bilang tolong diperhatikan juga yang VPN. Nah, tapi VPN ini adalah wilayah privat yang kita pilihan masyarakat. Yang kita jaga dahulu adalah ruang publiknya yang secara luas. Ini ya, tapi kita hanya bisa menghimbau, nanti kita juga evaluasi apakah memungkinkan kita lakukan pendaftaran bagi VPN supaya kita pastikan pada saat warga kita menggunakan VPN tidak ada data-data yang dia colong. Yang akan apalagi kalau lagi transaksi ya data-datanya diambil, uangnya tiba-tiba bisa hilang. Ya, sosialisasi dan himbauannya seperti apa ke masyarakat, Pak? Ya, untuk sementara jangan menggunakan VPN untuk transaksi ekonomi, itu berbahaya sekali. Sangat berbahaya dan kita tidak bisa menjamin dan nanti masyarakat juga yang dirugikan. Nah sekali lagi yang terkait pendaftaran ini kan kita sudah melewati begitu banyak masa-masa juga kita masih ingat di kepala kita bahwa ada kejadian pinjol, ada kejadian investasi bodong, itulah kita tidak ingin itu terjadi terus di Indonesia, makanya kita ingin menatanya. Bahwa ada yang belum comply ya kita kasih waktu, tapi ya memang harus ada hukum yang ditegakkan. Baik. Tidak untuk menyusahkan, tapi untuk justru memberikan kenyamanan ke masyarakat di kemudian hari. Baik, terkait penggunaan VPN ini apakah sudah ada aduan atau laporan dari masyarakat yang mungkin datanya disalahgunakan sejauh ini? Belum ada, tapi kan saya juga pemain internet, jadi saya rasa itu hati-hati ya, karena memang kita nggak tahu providernya. Sebenarnya layanan internet itu bagian daripada sebuah layanan, nah. Tapi karena providernya, nanti kita ingin mendata providernya juga nih, supaya tadi memastikan tadi data-data masyarakat yang menggunakan VPN itu tidak disalahgunakan. Baik, Pak Samuel, terkait yang sudah mendaftar, kepastian apa yang bisa didapat untuk mereka? Ya, kalau tadi kita lihat per kemarin jam 17.00 itu yang sudah mendaftar itu ada 9.139. Itu terdiri dari PSE-nya itu PSE asing sudah mencapai 290-an dan PSE sisanya PSE Indonesia. Nah, apa keuntungan mereka dengan dia sudah mendaftar? Itu kan akan meningkatkan rasa keamanan, rasa kenyamanan masyarakat. Kalau mereka menggunakan aplikasinya, mereka yakin kalau ada apa-apa itu bisa diselesaikan. Seperti yang saya tadi katakan, waktu kita lihat pinjol-pinjol yang ilegal yang yang banyak melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia tapi tidak melakukan pendaftaran, ini kan banyak merugikan masyarakat. Mereka mengiming-imingkan masyarakat. Nah, ini kita mau menjaga itu semua. Dengan adanya pendaftaran, masyarakat bisa lihat, oh ini sudah terdaftar. Kalau saya ada masalah dengan PSE ini, saya bisa tidak lanjutin lah. Bagi PSE-nya juga, mereka jadi artinya trustednya naik. Trustednya naik, oh bagi terutama yang kecil-kecil ya, yang baru-baru berusaha, yang lokal-lokal itu, yang Indonesia ini, mereka oh ya dengan sudah daftar saya bisa percayai yang namanya PSE ini. Buat masyarakat tadi meningkatkan rasa kenyamanan dan yang aman tadi, bahwa kalau ada apa-apa, ada datanya bocor, ada namanya dispute terkait jual beli, dia pesan HP mungkin yang dikirim cuma kotaknya saja, apapun aja itu bisa ditindaklanjutin. Ini kan dalam rangka melindungi yang namanya masyarakat. Oke, Pak Samuel, selama ini sebelum ada pendaftaran, manakah misalnya yang paling bermasalah dan mengganggu begitu? Dan untuk khususnya terhadap 7 PSE yang bisa dikatakan terlambat ini? Kalau kita lihat memang ini kan kita bermasalah tuh banyak, pokoknya semua yang ilegal-ilegal itu, terutama investasi bodong, sistem pembayaran ataupun fintech ataupun website-website yang melakukan penipuan untuk melakukan perdagangan. Nah, bagi yang 7 ini kita lihat ini mereka sih bilangnya kelewatan, ada yang bilang kita nggak tahu. Nah, itu ya makanya kita kasih kesempatan. Tapi sudah sebagian besar mereka sudah nih, kalau kita lihat angka 7 dari 9.000 lebih ini, itu persentasenya kan sangat kecil. Nah, ini mereka memang tadi ada yang masih bilang, oh ya kami baru tahu kalau ini harus mendaftarkan. Nah, itu hari mereka mendaftar. Sekarang ya kita kasih kesempatan, tapi mereka tetap harus dapat sanksi. Kan kita tidak bisa gini ya, kita datang ke suatu negara, oh saya nggak tahu kalau ini diatur. Pastinya ada polisi atau penegak hukum langsung aja kita dikenakan sanksi.
Nah, ini yang Oke. kita harapkan. Mudah-mudahan ini hanya karena masalah waktu, dan ini dalam waktu dekat, kan kita juga sudah, Pak Menteri sudah sampaikan untuk membuka STIM sementara, kita buka karena juga komunikasinya sudah terjadi, sama seperti dengan yang lainnya yang sudah ada komunikasinya, kita akan beri toleransi. Jadi hari ini yang kelima itu akan kita buka sementara, kan sudah ada korespondensi dan mereka sudah berkomitmen untuk melakukan pendaftaran atau comply terhadap aturan yang ada. Itu sudah cukup, dan kita akan melakukan, berarti sudah ada niat baik, jadi kita akan buka 5-nya, yang 5 tadi yang sudah apa namanya, yang sebelumnya kami blokir sementara. Jadi kita akan buka dan kita menunggu pelengkapan dokumen dari pendaftaran dari mereka. Ya, Pak Samuel, tidak sedikit memang yang mendukung kebijakan dari Kominfo ini agar PSE tertib untuk mendaftar. Tapi banyak juga masyarakat yang merasa tidak terima begitu karena merasa bahwa sosialisasi pendaftaran PSE ini kurang. Nah, tanggapan Anda? Ini kalau kita bilang sosialisasi kurang, kan berarti kan harusnya lebih banyak tidak mendaftar. Yang tadi katakan itu yang hanya 7 daripada 9.000 lebih. Dan kita sudah lakukan semenjak 2020. 2020 itu permen ini sudah dilakukan disahkan sebagai peraturan teknis, dan kami sempat memperpanjang masa pendaftarannya. Nah, pendaftaran ini ditujukan kepada PSE yang sudah beroperasi di Indonesia. Mereka sudah beroperasi di Indonesia loh, bukannya mereka tidak beroperasi di Indonesia. Jadi kalau dikatakan mereka tidak tahu, itu juga agak kurang pas ya, karena mereka tahu mereka sudah beroperasi di Indonesia, dan mereka pastinya punya legal consultant yang memperhatikan semua peraturan-peraturan yang ada di negara-negara di mana mereka beroperasi. Nah itu, jadi kalau dikatakan tidak ya kita sudah cukup banyak lama mengatakannya. Jadi ya biasa, baru ada kasus baru semuanya terbuka gitu kan gitu. Kalau ada kasus baru semuanya, ini bagian pembelajaran lah. Harapan kami sih kedepannya akan lebih baik. Yang tadi, tujuan negara menjamin ruang digital agar masyarakat bisa beraktivitas secara nyaman dan aman itu terciptakan. Karena kalau tadi kita bicara pelindungan data pribadi umpamanya, pelindungan data pribadi adalah kewajiban para PSE untuk menjaganya. Jadi kalau ada mereka sampai gagal untuk melindungi data pribadi yang ada dalam pengendaliannya, ya kami akan menegur mereka dan bisa memberikan sanksi. Itulah tujuannya. Karena mereka wajib, undang-undang mengatakan, undang-undang ITE itu mengatakan bahwa setiap penyelenggara PSE wajib menjaga kerahasiaan data pribadi yang dalam pengelolaannya. Baik. Nah, kalau kita tidak tahu siapa yang mengelola, bagaimana kita nanti bisa memberikan sanksi ataupun masyarakat bisa mengadukan atau masyarakat bisa menuntut apabila masyarakat dirugikan? Kan nggak tahu datanya di mana. Kata kuncinya ada di menjaga data pribadi begitu ya Pak Samuel. Namun ini juga yang sempat menjadi mencuat di publik bahwa setelah PSE ini mendaftarkan ke Kominfo, Kominfo bisa mengakses data-data dari para pengguna. Ini bisa dikonfirmasi sejauh mana dari ranah Kominfo ini bisa menjaga data-data dan aksesnya seperti apa sebenarnya Pak Samuel? Jadi yang saya ini adalah kesalahan dalam menerjemahkan. Kami tidak bisa mengakses data pribadi mereka. Itu bukan, malah tidak boleh dan tidak bisa. Kita hanya mendata pelakunya, maksudnya PSE-nya, karena mereka mengumpulkan data pribadi orang Indonesia, karena mereka melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Jadi bukannya kita, tapi kita mengawasi PSE-nya, bukan mengawasi data pribadi. Karena data pribadi itu kewajiban PSE menjaga kerahasiaannya. Mereka dikatakan sebagai pengendali. Itu sesuai dengan undang-undang pasal 25 atau pasal 24 itu mewajibkan PSE menjaga kerahasiaannya. Nah, itu sudah dijabarkan juga di PP 71. Nah, ini teknisnya saja kami bilang, ini kamu hati-hati ya kalau ada kebocoran, segera laporkan, mitigasi risikonya. Nah, itu kan itu satu aspek aja hanya untuk pelindungan data pribadi. Tapi aspek yang lain tadi melindungi masyarakat dalam kegiatan ekonominya. Kalau tadi yang banyak kalau kita berhubungan dengan orang yang tidak jelas, masyarakat pusing juga kan. Nanti kalau ada masalah. Kalau di ruang fisik, kita akan berhubungan dengan yang namanya sebuah perusahaan atau entitas yang jelas ada alamatnya bisa dikunjungin.
siapa penanggung jawabnya? Kalau di ruang digital kan cara metodenya adalah dengan tadi mendata, mendaftarkan, memberikan komitmen. Bisa kita lihat, jadi bisa nantinya kita bisa namanya mengawasi apakah mereka sudah comply dalam menjalankan usahanya di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Baik, Ya, artinya aturan masyarakat tetap tidak harus ditegakkan gitu ya. dan masyarakat tidak perlu khawatir bahwa Kominfo sudah menegaskan Kominfo tidak dapat mengakses data pribadi mereka, namun mengawasi untuk pengamanannya. Malah melindungi dan juga mengawasi itu tadi. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Samuel Ardiani Pangerapan, Dirjen Aptika Kemenkominfo Republik Indonesia. Semoga masyarakat ini akhirnya langsung mengerti dengan penjelasan-penjelasan yang begitu menyeluruh dari Kemenkominfo. Baik, Terima kasih Pak. Pak Samuel. Salam sehat. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat semuanya.